Saudara terkasih, saya meyakini bahwa dalam masa-masa yang akan datang, akan terjadi berbagai hal yang membuat saudara dan saya itu harus menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Dan kekuatan kita itu kita dapat ketika kita itu bisa terima firman Tuhan, menekuni firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Kenapa? Karena manusia hidup bukan dari roti saja. Tolong jangan lupa kata-kata Tuhan kita. Manusia itu hidup bukan dari roti saja. Dia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ini menjadi makanan kita, saudara sekalian. Oke. Dan bukan hanya itu, katanya juga firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi di saat dunia makin hari makin gelap, kita semakin perlu firman Tuhan. Kita perlu ke gereja, iya. Perlu belajar dari hamba Tuhan, iya. Tapi saudara sendiri harus bisa juga dapat sesuatu ketika baca Alkitab. Nah, tugas saya, saudara sekalian, adalah sekarang ini membuat saudara suka baca Alkitab, membuat saudara enjoy baca Alkitab, membuat saudara ketika baca Alkitab dapat sesuatu dari pembacaan tersebut, sehingga pembacaannya nggak jadi sesuatu yang bikin capek, malas gitu. Oke, baik, mari kita bicara tentang 3 tahap pertumbuhan gereja. Oke, sip. Woi. Oke, mari kita lihat ya. Oke. 3 tahap pertumbuhan gereja. Geser dikit. Oke. Sip. Nah, perhatikan saudara sekalian, bahwa ini saya bicara konteks saya itu bukan gereja zaman sekarang ya. Saya bicara konteks gereja mula-mula. Oke. Gereja zaman dulu, zamannya rasul-rasul kita itu. Gereja itu mengalami paling tidak ada 3 tahap sejauh yang kita lihat di Alkitab. Nomor 1, gereja lahir. Lahirnya itu kapan? Lahirnya itu kita bisa dengan aman berkata Pentakosta. Sekalipun ada juga yang bilang, oh enggak, gereja lahir itu sebelumnya. Ada yang bilang sesudahnya. Never mind, coba kita ambil yang tengah-tengah aja deh, yang aman aja deh ya. Gereja itu lahir ketika Roh Kudus dicurahkan Pentakosta. Oke. Nah, kemudian dia lahir, dia berkutat dengan banyak sekali perjuangan dan aniaya yang hebat, dipanggil oleh pemerintah, diancam, masuk penjara, macam-macam. Nah, lalu kemudian muncullah di Kisah pasal 8 suatu masa pertumbuhan, yaitu ketika Injil itu menyebar ke Samaria. Dan kemudian terakhir kita tahu dari Kisah Para Rasul bahwa kemudian Paulus itu sampai membawa Injil ke benua Eropa. Itulah masa-masa pertumbuhan, di mana luar biasa apa yang terjadi. Saudara sekalian, memang dari Pentakosta sudah terjadi pertumbuhan, tapi penyebarannya maksud saya yang terjadi di Kisah 8 mulai dari ketika terjadi aniaya, kemudian orang Kristennya pergi kemana-mana menghindari aniaya dan kemana-mana bawa Injil. Oke. Nah, lalu kemudian pada tahap ketiga, ketika generasi pertama itu sudah mulai diganti, kemudian gereja-gereja sudah mulai terbentuk, jemaat-jemaat terbentuk di berbagai kota. Ini masuk kepada tahap pendewasaan ya. Pendewasaan itu bicara apa? Bicara sekarang ini nih, pentingnya yang namanya organisasi. Yang dulu-dulu itu nggak pernah dipikirkan. Dulu-dulu tuh masa revival, semuanya dikerjakan, semuanya campur aduk. Setelah gereja itu makin bertumbuh, setelah kemudian mulai mantap, maka perlu dipikirkan soal organisasi. Perlu dipikirin soal administrasi. Bahkan yang paling penting dipikir soal kaderisasi. Ya. Nah, tapi bersamaan dengan organisasi, admin, dan kaderisasi juga diperlukan ajarannya itu perlu istilah saya apa nih? Ajarannya itu perlu dibakukan. Oke, ajarannya perlu dibakukan. Kenapa ajarannya perlu dibakukan, saudara sekalian? Karena bahkan pada zaman dulu saja, ketika rasul-rasul masih ada, itu saja orang sudah ngajar yang ngawur-ngawur sudah ada. Apalagi zaman sekarang lah. Zaman dulu aja 2000 tahun lalu, zaman Rasul masih ada aja, udah ada orang yang ngajarnya ngaco-ngaco. Dan mereka sudah tahu ajaran saya ini bertentangan dengan ajaran para rasul. Never mind. Pokoknya saya percaya yang benar, hantam. Nah, jadi demikianlah gereja itu perlu mendapatkan suatu pembakuan pengajaran. Dia perlu juga kaderisasi, dia perlu administrasi dibenahin, dia juga perlu organisasi. Semuanya itu diperlukan, saudara sekalian. Yang di awal mungkin belum terlalu dibutuhkan. Nah, itu, jadi sekarang ini ketika kita bicara tentang surat 1 Timotius, 2 Timotius, 3 Timotius, ini kita bicara
tentang begini, saudara sekalian. Oke, saya majuin dulu ya. Oke. Nggak apa. Oke, begini saudara sekalian. Paulus itu lakukan penggembalaan dengan menulis surat. Salah satu caranya nulis surat, kalau nggak dikunjungi jemaatnya. Nah, ketika tulis surat, suratnya itu ada 3 macam. Satu, surat kepada jemaat secara umum. Contoh, Roma, Galatia, Filipi, Efesus, Kolose, Korintus, Tesalonika. Itu surat-surat kepada jemaat secara umum. Kemudian ada satu pucuk surat yang khusus buat satu orang pribadi saja, nggak nyangkut jemaat, itu namanya Filemon. Oke? Udah kita bahas panjang lebar ya, 2 minggu lalu, Filemon. Nah, lalu kemudian, itu jenis pertama kepada jemaat, jenis kedua kepada satu orang, tapi ada yang jenis ketiga. Jenis ketiga ini kepada individu, tapi menyangkut gereja. Jadi unik lagi ya. Nah, ini cuma ada 3. 1 Timotius, 2 Timotius, sama yang satu lagi namanya Titus. Nah, 3 ini, 1 Timotius, 2 Timotius, sama Titus, itu dikasih nama, judul, yaitu surat-surat penggembalaan. Nah, saudara-saudara kan ingat ya, waktu saya bicara tentang Kolose, Efesus, Filemon, Filipi, kita bicara surat-surat penjara. Itu dari 6 penjara. Jadi ada surat-surat penjara, ada surat-surat penggembalaan. Yang 3 ini, 1 Timotius, 2 Timotius, dan 3 ini ya namanya Titus. Nah, saudara sekarang perhatikan bahwa begini. Ini suratnya kayak gini ya. Oke, bentar dulu ya. Peta dulu. Oke, lihat peta saudara sekalian. Oke, ya. Ini bukan peta lokasi bakmi yang enak di Turki, bukan, oke. Ini adalah peta lokasi itu Kreta, ya, pulau Kreta itu, itu tempat pelayanannya namanya Titus. Oke, Titus dikirim ke Kreta. Kemudian panah yang di atas itu Timotius. Timotius itu ditinggal di Efesus. Jadi dua ini ditinggal. Si Timotius ditinggal di Efesus. Kemudian Titus tinggal di pulau Kreta. Oke? Ya. Nah, lalu kemudian setelah mereka berdua tinggal di situ, Paulus itu menulis surat. Ya. Nah, suratnya ini kalau kita lihat sebenarnya simpel sekali. Suratnya ini ada 3, 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus. Nah, 1 Timotius itu isinya itu adalah isu-isu penggembalaan. Ya, pastoral istilahnya lah, penggembalaan. Isu-isu penggembalaan. 1 Timotius bicara soal gimana sih caranya itu memilih pemimpin gitu ya. Itu bicara soal gimana nih hadapi yang aliran sesat nih. Gimana caranya nih menghadapi yang bicara tentang soal apa namanya janda-janda nih, gimana ngurusnya nih. Itu 1 Timotius. Titus itu juga isu pastoral, gimana caranya memilih pemimpin, hidup jemaat itu mesti gimana. Nah, 2 Timotius agak beda. 2 Timotius itu adalah isinya itu cuman kasih dorongan semangat. Ya, nah kita akan bicara sekarang individu ini satu-satu ya, individu-individu ya. Oke, mari saya bicarakan dulu sejarahnya ya. Oke. Begini, saudara-saudara sekalian. Jadi, Timotius itu dikasih tugas di Efesus. Titus dikasih tugas di pulau Kreta. Saudara bisa baca itu. Nah, tolong siap ini ya. 1 Timotius pasal yang pertama di ayat yang ketiga. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga ya. 1 Timotius pasal 1 ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus. Jadi disuruh tinggal, kamu tinggal di sini, oke? Dan menasihatkan orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Awal sudah jelas nih. Tugas Timotius di Efesus itu satu, dia mesti menghadang ajaran sesat. Oke? Lalu kemudian Titus pasal 1 ayat yang ke-5. Ngapain sih dia tulis tinggalin Titus di situ? Mari kita baca ayat yang ke-5, saudara sekalian. Oke? Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini. Berarti kedua-duanya bareng ke Kreta nih. Lalu kemudian ditinggallah si Titus di situ. Ditinggal di situ
supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Jadi Titus itu dikasih tugas di Pulau Kreta dan dikasih tahu, oke, tugas kamu di sini adalah di tiap kota kamu mesti memilih yang namanya penatua-penatua. Oke? Nah, jadi mereka berdua sengaja ditinggal dikasih tugas khusus. Nah, dua-duanya ini, Timotius dan Titus, itu dipanggil oleh Paulus dengan nama anakku yang sah. Ya, contoh 1 Timotius pasal 1 ayat 1 di pembukaan. Oke, dia berkata demikian. Dia mengatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, anakku yang sah. Kepada Titus ngomongnya juga sama, yaitu dia berkata kepada Titus dalam Titus pasal 1 ayat yang kedua. Ayat keempat maksud saya, 4 ya. Titus 1 ayat 4. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama. Dua-dua dia panggil anak. Tapi di 2 Timotius dia pakai panggilan yang agak berbeda. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kedua, kepada Timotius anakku yang kekasih. Jadi dia ini sayang banget sama yang namanya Timotius, itu dianggap anak sendiri, ya. Nah, jadi dia sayang sekali sama Timotius. Di 2 Timotius juga pasal 1, tadi kan ayat 2, sekarang ayat 4. Ayat 4 bilang gini, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Dia mikirin, rupanya Timotius itu gampang nangis. Dan Paulus itu ingat, aduh gimana dia nangis ya. Dan dia bilang, aku betul-betul pengen sekali ketemu sama kamu. Oke. Nah, begini saudara sekalian. Penugasan mereka berdua ini di Efesus dan di Kreta, itu sifatnya itu sementara. Dari mana kita tahu sementara? Ya dari dalamnya itu. Ya di sana dikasih tahu. Ya, memang buat sementara. Ya, nanti si A gantiin kamu ya, kamu pulang. Kamu ketemu sama saya. Kira-kira gitulah ya, saudara bisa baca sendiri ya. Oke. 2 Timotius pasal 4 ayat 21. Ya. Tikikus kukirim ke Efesus. Kamunya ke sini. Ya. Demikian juga kepada Titus. Dikasih tahu juga, nanti aku kirim Tikikus atau satunya lagi siapa. Nanti kamunya ketemu aku. Jadi ini penugasan sementara, hanya membereskan masalah. Oke. Jadi mereka ini, dua ini adalah pasukan khusus dari Rasul Paulus untuk troubleshoot. Kalau ada masalah, kirim. Oke. Ada ribut, kirim ya, Kopassusnya lah ya. Oke. Nah, karena sifat mereka ini penugasannya sementara dan mereka dua-duanya ini masih muda, dua-duanya itu dikasih nasihat yang sama. Karena kalau orang datang tugasnya cuma sementara, masih muda lagi, biasanya apa yang terjadi? Kurang dihormati. Yalah, pasti kurang dihormati lah. Biarin aja, ntar dia juga pergi kok, dia paling cuma tugas setengah tahun aja kok. Nah, untuk itu Paulus kasih nasihat yang sama persis, baik kepada Timotius maupun kepada Titus. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12 persis dengan Titus 2 ayat 15. Apa itu? Jangan orang anggap kamu enteng. Jangan orang anggap kamu rendah. Timotius, tambahin lagi, karena kamu masih muda ya, jangan orang anggap enteng. Jadi itu nasihatnya sama. Tapi 2 Timotius itu punya angle yang berbeda. 2 Timotius itu ditulis oleh Paulus ketika dia merasa umurnya sudah tidak lama lagi. Dia sekarang memperhitungkan dia bakal meninggal. Kalau di Filipi, dia kan juga di penjara. Ya dia ngomongnya itu, wah saya pasti akan akan lepas. Ya. Kepada Filemon dia bilang, siapin kamar ya, saya mau ke rumah kamu. Tapi di sini dia ngomongnya beda. Di sini dia berkata demikian, 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 6 sampai 8. Ya, ini ayat yang biasa orang bacain di rumah duka. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi dibilang, saya nggak akan lama lagi umur saya. Ya, dia sudah tahu. Ya.
Nah, jadi surat ini adalah satu surat yang sangat menyentuh sekali. Karena dia sudah tahu saya nggak akan ketemu sama kamu, dan saya kasih ini hasil terakhir sama kamu. Ya. Nah, oke, baik, saudara-saudara sekalian. Nah, Titus ini siapa? Titus ini adalah orang non-Yahudi. Ya. Kalau Timotius setengah Yahudi, setengah Yunani. Ya, kalau Titus itu non-Yahudi, Timotius itu setengah Yahudi, setengah Yunani. Ya. Nah, Timotius ini banyak dinasehati sama Paulus. Jadi saudara-saudara kalau baca tiga surat ini, saudara akan tahu Timotius orangnya itu rada gimana ya? Bukan tipe yang gitu loh. Oke, dia bukan tipe yang tegas-tegas amat. Dia adalah tipe yang mesti banyak kasih dorongan gitu ya. Dia tipe yang lembut lah istilah kita secara temperamen ya. Saudara bisa baca nasihat Paulus itu banyak sekali. Saya catat ya. 1 Timotius 1 ayat 18 ya. Kita baca satu aja ya. Oke. Tapi saudara bisa memahami lah kira-kira seperti apa ya. Karena ada 6 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi itu ada muncul, saya hitungnya berapa kali ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Dia tuh kasih kekuatan kepada Timotius. Ayo kamu lakukan ya. Dan juga bukan cuma itu, Timotius tuh badannya itu kurang sehat, kurang kuat. Sehingga kata Paulus, kamu tuh jangan minum air aja. Kamu kalau minum tambahin anggur dikit. Oke, itu kita perlu baca ayatnya ya. Karena kalau nggak baca nanti bisa salah paham. Oke. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-23. Timotius 5 ayat yang ke-23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi badannya lemah. Nah, saudara-saudara coba pikir ya, kenapa Paulus nggak bilang gini, Timotius, kamu doa, oke, supaya pencernaan kamu kuat. Dia bilang, kalau minum, jangan cuma air putih tok, tambahin anggur dikit. Nah, saudara-saudara sekalian, di Amerika Serikat bagian selatan itu ada orang-orang yang sangat amat fanatik anti minuman keras, anti alkohol. Jadi mereka bilang gini, enggak, ini saya baca ya, saya rasa nggak tahu ini gue apa enggak ya, tapi mereka bilang gini, enggak, maksud Paulus itu anggur bukan diminum, tapi dioleskan di perut, supaya nggak sering-sering keganggu pencernaannya. Olesin aja katanya, bukan buat diminum. Nah ini jelas diminum kok, dicampurin ke air minumnya kok. Nah tapi tolong kalau saudara-saudara yang suka minum bilang, tolong ingat ya saudara sekalian ya. Oke, saya baca lagi ya. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Ya, sedikit itu bukan setengah botol. Oke. Sedikit itu ya paling ya berapa, kayak 1 sendok teh atau apa gitu loh, bukan 1 botol, ya toh. Nah, jadi badannya lemah. Ya, dan Paulus bilang kamu mesti jaga badan kamu ya. Oke. Ya, ini anak kesayangan benar nih. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita sekarang perhatikan masalah apa yang muncul di Timotius dan Titus ya. Oke. Mari kita lihat pertama-tama pembagian suratnya ya. Oke. Mari kita ayat pembagiannya. Oke, sip. Mari kita lihat ya. Oke. Nah, saudara-saudara lihat ya, pembagian 1 Timotius. Itu kan ada 6 pasal. Oke, bisa kita lihat ya. Pasal 1 itu bicara Paulus dan Timotius. Setetes ya, enggak lah. Oke, cuma setetes doang, enggak ngefek. Pasal 1 Paulus dan Timotius. Pasal 2 gereja dan doa. Pasal 3 gereja dan kepemimpinan. Pasal 4, gereja dan pengajaran sesat. Pasal 5 sampai pasal 6 ayat 2, gereja dan jemaat. Pasal 6 ayat 3 sampai selesai nasihat terakhir. Jadi saudara dengan lihat gitu aja, oke? Ya. Nah, saudara-saudara dengan lihat itu bagian yang saya tulis tadi itu pembagian, saudara kan sadar kan? Ini kitab ini adalah untuk para pemimpin gereja. Untuk para pendeta, untuk hamba Tuhan, mesti baca Timotius supaya tahu gimana caranya, oke? Pegangan sedikit lah untuk
mengurus jemaat. Nah, tentu saudara-saudara sekalian begini, isu-isu kehidupan itu kan pasti beda. 2000 tahun lalu, di daerah Eropa sana, di daerah Turki sana, dan kita sekarang pasti beda. Oke, tapi prinsipnya tetap ada, bisa dipakai. Ya. Nah, jadi kalau saudara-saudara mau lihat lagi, oke, saya putar lagi ya. Oke, ya. Jadi gereja dan doa, gereja dan kepemimpinan, gereja dan pengajaran sesat, gereja dan jemaat, nasihat terakhir. Oke, ya. Nah, itu 1 Timotius. Kalau 2 Timotius, beda lagi. Kalau 2 Timotius, pasal itu kan ada 4 pasal. 1 dan 2 itu dorongan semangat. Ya, ayo, kamu mesti setia. Ayo, kamu mesti kuat. Ya, kamu jangan lemah. Oke, nah itu dorongan semangat dan instruksi. Di pasal yang ketiga, peringatan akan situasi manusia. Manusia itu kayak apa sih? Ya, dikasih tahu. Kemudian pasal 4, pesan terakhir. Kesaksian akan iman Paulus yang tetap menjaga iman sampai terakhir, garis finish. Dan kemudian dia ada permintaan. Permintaannya itu adalah kalau saudara baca permintaannya Paulus, rupanya dia ini ditangkap ya di kota Troas. Nah, jadi dia bilang gini. Dia bilang, jika engkau kemari, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 13. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitab terutama perkamen itu. Ya, perkamen itu menerjemah kita memang agak hadapi berbagai pergumulan ya, karena faktor bahasa yang di sana ada, di kita nggak ada. Parchment, perkamen, yaitu gulungan kitab ya, yang ditulis di kelihatannya kalau saya nggak salah ingat di daun-daun tertentu, rupanya itu mungkin perjanjian lama ya. Nah, jadi dia bilang tolong bawain saya punya itu dong, saya punya jubah dong. Rupanya dia mungkin kedinginan ya. Saudara sekalian, saudara lihat kasihan tuh hamba Tuhan itu. Dia bukannya bilang gini, wah ketinggalan, ya udah deh itu jubah udah gue pakai 20 tahun lebih, ya toh biar aja gue beli yang baru. Dia nggak begitu loh saudara sekalian. Dia bilang tolong itu jubah bawa sini ya. Terus saya punya buku-buku, tolong bawa sekalian kalau kamu kesini ya. Nah, oke. Nah, itu adalah 2 Timotius. Sekarang perhatikanlah pembagian Titus. Ini buat nolong saudara supaya gampang baca ya. Titus itu cuma 3 pasal. Ya. Saudara-saudara baca Titus dari awal sampai akhir akan lebih cepat daripada saya habisin cendol duren. Saya cendol duren agak lama karena ya begitulah. Duren tuh makannya tuh mesti pelan-pelan. Oke, ya. Jadi kalau saudara baca cepat sekali selesai. Pasal 1, pemilihan pemimpin jemaat. Pasal 2, saudara sekalian. Putar dulu. Pasal 1, pemilihan pemimpin jemaat. Pasal 2, cara hidup anggota jemaat. Pasal 3, pesan penutup. It's simple kan? Pasal 1, pemilihan pemimpin jemaat, gimana caranya? Pasal 2, cara hidup anggota jemaat. Pasal yang ketiga, pesan penutup. That's it. Oke, jadi gampang ya. Nggak ruwet-ruwet amat. Oke. Nah, saudara sekalian. Oke. Simple. Saudara terkasih, mari kita bicara tentang Yesus di Timotius dan Titus. Ya. Tuhan Yesus dibicarakan nggak di situ? Dibicarakan banget. Masih mau condol, Pak? Siap. Oke, dia kan nanti saya jawab ya nanti ya, akan dibicarakan. Oke, siap. Ibu kita. Ya. Cendol dawet. Ya. The Lord of Broken Heart ya. Si Didi Kempot. Ya. Oke, mari kita bicara sekarang ya. Tuhan Yesus di Timotius dan Titus ya. Jelas sekali dalam 3 surat ini di awal saja Paulus bilang dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Dia dari awal sekali sudah bicara tentang Yesus, ya. Dan dia mengatakan pelayanan saya adalah pelayanan yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada saya. Dia bicara tentang Tuhan Yesus dengan penuh pengagungan di 1 Timotius 1, 15 sampai 17. Di sana dia bicara tentang Tuhan kita. Oke. Saya akan bacakan ya.
1 Timotius pasal yang pertama, ayat 15 sampai 17. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya. Ayat 17 dia bilang begini. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Oke, lalu kemudian dia bicara lagi di dalam pasal 2 ayat 5 dan 6. 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Oke, Yesus Kristus perantara satu-satunya antara manusia dengan Allah. Dia bicara di pasal 3 ayat yang ke-16. Pasal 16 dia berkata, ini rupanya suatu nyanyian ya mestinya ya. 1 Timotius 3:16. Dan sesungguhnya agunglah rasa ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Itu Paulus sangat meninggikan Tuhan kita. Lalu kemudian di 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-14 sampai 16, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kedatangan Tuhan kali yang kedua, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, itu Paulus bicara tentang Kristus di 1 Timotius. 2 Timotius sama juga, dia bicara tentang Yesus yang menyelamatkan, yang memanggil, yang memakai, dan melindungi kita. Oke, kita mesti baca kalau sudah bicara soal Yesus. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8 sampai 10. Oke, ayat 9 sampai 10 ya. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Yesus menyelamatkan kita dan memanggil kita. Lalu di pasal 2 ayat yang ke-8, ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Lalu kemudian saudara hanya perhatikan di pasal yang kedua ayat yang ke-10 ya sampai 13. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itu tentang Yesus. Lalu kemudian di pasal 4 ayat 17 dan 18. Pasal 4 ayat 17-18. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraan Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku selamat lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nah, jadi saudara sekalian, Yesus itu menyelamatkan kita, memanggil kita, memakai kita, dan melindungi kita. Itu Yesus. Saudara-saudara sekalian, di Titus bicara tentang Yesus Juru Selamat, tentang Yesus Juru Selamat kita sekalian. Jadi Tuhan Yesus itu dibicarakan di dalam surat-surat pastoral ini. Nah, mari kita sekarang fokus kepada Timotius, oke? Kepada soal masalah di gereja Efesus. Apa aja masalahnya, saudara sekalian? Yang pertama itu adalah soal ajaran sesat. Tadi kita sudah bilang kan, di awal di pasal 1 dia bicara soal ajaran sesat. Nah, kalau saudara-saudara ingat,
mudah-mudahan ingat ketika saudara baca Kisah Para Rasul di pasal 20, Paulus itu akan kembali ke Yerusalem sebelum dia ditangkap. Dia itu minta ketemu sama penatua di Efesus. Dia bilang, tolong kumpul, saya mau ketemu sebentar. Nah, di situ dia bicara mereka. Dia bilang gini, setelah saya pergi, akan datang serigala-serigala ganas. Dia akan masuk ke tengah-tengah kalian dan tidak menyayangkan kawanan domba ini. Dia sudah prediksi di Kisah 20 ayat 29 sampai 30. Tapi dia mengatakan, ya saya hanya bisa mendoakan kalian saja. Tapi sekarang setelah dia itu kemudian mendengar apa yang terjadi, dia sekarang memutuskan tidak hanya cukup berdoa. Saya mesti action. Saya kirim Timotius untuk bereskan ini ajaran sesat ini. Sesatnya kayak apa sih? Coba kita lihat ya, karena ini penting. By the way, saudara sekalian, saya berharap saudara baca ya. Saudara baca sendiri ya, oke? Ya. Kalau saudara nggak baca, berarti saya salah. Oke. Tugasnya adalah mendorong saudara untuk baca sendiri. Nah, saya kasih sedikit appetizer, oke, supaya saudara-saudara bacanya agak gampang. Itu tugas saya. Tapi saudara sendiri mesti baca ya, jangan enggak ya, oke. 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Perhatikan sekarang apa yang sesat, oke? Mereka itu melarang orang kawin. Ya. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran, ya. Nah, itu ajaran-ajaran itu, ya. Nah, saudara-saudara memahami bahwa di sini ada ajaran-ajaran bau-bau dua. Satu, Yunani. Mereka sangat menganggap tubuh ini adalah nggak ada gunanya. Ya. Yang penting itu bagian dalamnya, rohnya, jiwanya. Ya. Tapi kemudian ada ajaran juga Yahudi di sini. Semarang orang makanan-makanan tertentu kan Yahudi demikian. Nah, jadi saudara-saudaranya itu yang hadapi. Oke. Nah, jadi ini pengajaran sesat muncul di situ. Oke. Kemudian masalah berikut di Efesus adalah jemaatnya tuh suka gosip. Mungkin kurang kerjaan kali ya. Nggak tahu, pokoknya gosip. Oke. Itu pasal 1 ayat 4. Pasal 5 ayat 13. Oke. Pasal 5 13 deh. Udah terlanjur dibuka di sini. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter. Meleter itu cerewet, ngomong melulu, meleter itu ngomong sembarangan, segala macam diomongin. Oke. Ipolek sosbud hankamnas, dan mencampuri soal orang lain, campuri urusan orang. Oke, kurang kerjaan, ya. Dan mengatakan hal yang tidak pantas. Ya, itu ada sebagian seperti itu. Lalu kemudian ya, sudah tahu di pasal yang ke-1 yang keempat, sibuk dengan dongeng, ya, sibuk dengan dongeng dan silsilah. Oke, jadi ada yang demikian. Terus begini lagi, di Efesus ada masalah pengangkatan penatua dan diakannya kurang tepat. Pemimpin yang dipilih salah pilih. Jadi Timotius itu disuruh kamu ke situ, kamu beresin yang satu ini ya. Salah pilih orang itu. Ya. Nah, jadi saudara perhatikan, itu zaman itu aja bisa salah pilih pengurus gereja loh. Ya. Lalu kemudian berikutnya masalah di Efesus adalah soal pengaturan janda-janda. Ya. Jadi Paulus akhirnya kasih patokan. Itu di pasal yang kelima ya, saudara-saudara sekalian. Begini. Itu kepo. Begini, oke. Perhatikan ya, ini prinsipnya. Janda-janda harus dipelihara oleh gereja. Itu jelas sekali. Jadi dia bilang tolong daftarin yang janda, daftarin. Tapi ketika mendaftar, dia ada kasih beberapa kriteria. 1, dia bilang janda yang benar-benar janda. Loh, kita bilang, emang ada janda palsu? Bukan, maksud dia begini, saudara sekalian. Oke, maksud dia begini. Kalau ada seorang janda yang ternyata masih punya keluarga, itu nggak boleh didaftarin. Keluarganya harus ngurusin janda itu. Nggak boleh kasih ke gereja. Dan kata Paulus, barang siapa yang tidak mengurus orang tuanya yang janda itu orang murtad.
lebih parah daripada orang nggak bertobat. Jadi ngomongnya kerasnya bukan main. Oke? Ya. Ajaran gereja modern juga selalu mencari silsilah keluarga. Ya kira-kira gitulah. Karena Yahudi juga suka pakai silsilah. Karena kata Paulus tuh mereka bicara silsilah melulu. Saya keturunan ini dan sebagainya, suku ini, suku itu. Mereka kayak gitu. Oke? Kurang lebih seperti itu, Bu. Nah, jadi janda-janda itu adalah janda yang betul-betul sendirian. Oke? Nomor 2 yang jangan didaftar adalah yaitu janda yang masih muda. Nah, sekarang pertanyaannya, muda itu umur berapa? Karena dia mengatakan, kamu daftarnya yang janda tua aja ya, janda muda jangan ya. Oke. Ya, umurnya berapa? Dikasih tahu sama Paulus. Bahwa kriteria tua adalah 60 tahun ke atas. Muda adalah 60 tahun ke bawah. Ya. Jangan saudara-saudara tanya, gimana kalau yang bulan depan ulang tahun ke-60? Oke, ya, jangan dibuat rumit. Begini saudara sekalian. Oke. Janda muda nggak didaftarin. Ya. Yang di bawah 60 tahun. Terus mereka mesti ngapain? Coba mikir. Kata Paulus simple. Kawin. Itu dia tulis saudara sekalian, oke? Ya. Itu dia bilang, yang itu tuh kawin aja. Ya. Nah, jadi saudara-saudara di sini menemukan sesuatu. Dia nggak bilang ini janda yang cerai atau janda yang suaminya meninggal. Dia nggak bilang loh. Dia bilang asal janda di bawah 60 tahun itu mendingan kawin lagi aja. Ya. Begitu. Oke? Ya. Jadi nggak salah ya kalau saudara-saudara yang sekarang ini janda single itu jangan sampai dibilang kurang rohani karena dia menikah lagi. Ini ada ayatnya kalau saya mau bacain ya, oke? Kalau kurang mantap juga saya bacain ayatnya. Oke. 1 Timotius pasal yang kelima. Ayat 14. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi. Ya. Nah, lalu kemudian ya itu dia ada sebut ayat 9 60 tahun. Ya, 60 tahun ke atas, oke, dianggap tua. 60 tahun ke bawah, oke. Jadi ya begitulah, ada konfirmasi dan ada kekuatan penghiburan buat beberapa orang. Oke. Saudara sekalian, yang ketiga, dia bicara tentang janda satu macam lagi yang nggak boleh didaftar. Itu janda yang hidupnya mewah, maksudnya janda yang punya duit banyak. Ya itu katanya dibilang itu nggak didaftarin. Oke? Ya. Oke. Ya. Konfirmasi. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, oke, itu soal janda, ya. Lalu kemudian masalah di Efesus adalah satu lagi nih, soal cinta uang dan soal orang kaya di jemaat. Rupanya Efesus itu ada jemaat yang punya duit juga, jadi dikasih nasihat lah seperti itu. Oke, itu masalah di Efesus, ya. Ulang ya, ajaran sesat, jemaat kurang kerjaan suka gosip, oke. Pengangkatan penatua diaken kurang tepat, pengaturan janda-jandanya kurang tepat. Oke, dan kemudian soal cinta uang dan soal jemaat yang kaya. Oke, now next. Masalah apa yang ditemukan oleh Titus di Kreta? Masalahnya itu simple. Kalau masalah tadi di Efesus, Timotius adalah salah pilih pemimpin. Kalau di Kreta nggak ada pemimpin. Maka Titus dikasih perintah, kamu ke situ dan kamu atur supaya pilih pemimpin ya. Nggak ada pemimpin. Ya. Masalah kedua adalah yang ditemukan dihadapi oleh Titus adalah gaya hidup orang Kreta. Orang Kreta itu suka bohong, suka mabok dan sebagainya. Oke, ya, nah, itu masalahnya di Kreta. Nah, gaya hidup ini seringkali masih mau masuk ke jemaat. Oke. Lalu kemudian ada pengajaran sesat, ya, di pasal 3 sampai 11, yaitu biasanya dari Yahudi lagi itu, ya seperti demikian. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian. Kalau saya tanya saudara, ayat apa yang paling top di Timotius? Yang paling banyak orang kutip, tapi salah kutip melulu. Ayat apa itu di Timotius? 1 Timotius lah ya. Ayat apa yang paling sering dikutip, bahkan oleh orang non-Kristen, tapi salah melulu? Ayat apa itu? Ayat paling sering salah kutip adalah 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oke, ya, akar, oke, ya itu akar tuh, oke.
bukan uang, ya. Nah, tapi cinta uang, ya. Uangnya nggak salah ya, cinta uang yang bahaya. Oke? Iya. Ayat apa lagi yang sering disalahpahami di Timotius? 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bukan kurang micin, Bu Linda. Oke. Ya. Kurang banyak itu anggurnya itu. Cuma setetes tadi kurang. Jadi jangan bilang gini loh, Pak, menurut Paulus olahraga itu nggak penting. Bukan dia bilang nggak penting. Gitu. Dia cuma bilang begini loh, kalau dibandingkan dengan ibadah, olahraga itu terbatas gunanya. Dan dia nggak bilang nggak ada gunanya loh ya. Dia cuma bilang terbataslah gunanya itu ya. Oke, nanti saya jawab ya. Oh, Amer, anggur merah, cap orang tua. Cap orang tua ya. Oke. Nanti ya. Maunya merek yang lain, Bu. Ya. Yang dari Perancis kalau bisa. Begini saudara sekalian, olahraga itu terbatas gunanya karena hanya buat hidup ini. Kalau ibadah, kata Paulus, buat hidup ini dan hidup yang akan datang. Itu bagusnya katanya. Oke? Ya. Nah, sekarang begini saudara sekalian, saya mesti lanjut. Oke, bagaimana caranya memilih pemimpin di gereja? Nah, itu Paulus kasih petunjuk di dua-duanya tuh. Oke, mari kita lihat ya. Jangan terlalu banyak micin, Bu. Oke. Begini kalau pilih pemimpin di gereja ya, pengurus gereja, aktivis atau apa gitu. Oke, penekanan para karakter. Itu jelas sekali. Di pasal 3, 1 Timotius ada list. Kalau pilih pemimpin itu kayak apa sih? Listnya itu dilihat ya. Saudara temukan semuanya menyangkut bicara soal karakternya seperti apa. Oke. Ya. Begitu ya. Nama baiknya di luar gereja, dia mesti nama baik. Oke. Ya. Keluarganya mesti benar. Nggak harus sempurna, tapi mesti benar. Ya. Nggak sempurna sekali lagi. Nggak ada yang sempurna. Jangan jiwa baru. Ya. Nanti sombong. Jangan sampai ada orang kaya datang, konglomerat, langsung dikasih jabatan. Nggak boleh. Ya. Harus diuji dan pastikan tidak cacat. Oke? Nah, adalah penting kita bedakan antara penatua dengan diaken. Karena Paulus di 1 Timotius pasal 3 itu bicara tentang pemilihan penatua dan diaken. Bedanya apa penatua sama diaken? Bedanya begini. Penatua itu mengurus urusan rohani, diaken itu mengurus masalah jasmani. Ya. Penatua masalah rohani, diaken masalah jasmani. Ya. Contohlah yang di Kisah Para Rasul. Yang bagi-bagi urusan makan itu, janda-janda itu namanya diaken. Oke, jadi diaken masalah makan, masalah ini, masalah macam-macam sifatnya jasmani. Lalu kemudian penatua masalah rohani saja, ya. Jadi penatua bisa dianggap lebih tinggi lah ya. Nah, diaken itu bisa wanita. Kalau penatua di surat Paulus mengatakan itu pria karena dia mengatakan syaratnya adalah suami dari satu istri, ya. Oke. Nah baik, saudara sekalian, sekarang saya tiba pada poin saya yang terakhir ya. Apa pelajaran dari surat-surat penggembalaan ini? Dari Timotius dan Titus. Pelajarannya apa? Saya simpulkan ya. Dan ini saudara baca lagi ya, tolong ya. Baca ulang lagi ya di rumah ya. Oke. Kok di rumah? Saudara kan sekarang sudah di rumah. Oke. Saudara-saudara sekalian. Pelajaran dari surat-surat gembala ini. 1. Kualitas jemaat lebih penting daripada kuantitas jemaat. Kualitas jemaat lebih penting daripada kuantitas jemaat. Karena Paulus menekankan sekali karakter jemaat, gaya hidup jemaat. Itu mesti benar. Daripada punya banyak, hidupnya kagak benar. Ya. Mendingan ini sedikit ini diberesin. Nah, perhatikan, tolong dengar baik-baik. Dari kualitas, nanti meningkat ke kuantitas. Jadi maksudnya begini loh. Tolong kejar dulu kualitas, nanti kuantitas menyusul. Jangan dibalik. Jangan kejar kuantitas. Ya. Karena kalau sudah kuantitasnya gede, itu susah ngatur orangnya.
Jadi dulu diberesin semua dari situ tuh kemudian menjadi core inti yang bisa mempengaruhi yang lain. Oke? Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Nomor 2, pelajaran nomor 2. Pengajaran sehat itu penting sekali. Ajaran itu mesti sehat. 2 Timotius 1 ayat 13 dan 14. Oke, saya mulai baca dengan inilah ya. Oke. Pengajaran sehat ya. 1 Timotius 1 ayat 7. 1 Timotius pasal 1 ayat 7. Ini bicara hamba Tuhan ya, pengkhotbah terutama, pengkhotbah. 1 Timotius 1 ayat 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Mereka itu mau ngajar, mau khotbah, tapi nggak ngerti sendiri Alkitab itu. Ya. Tapi di pasal yang ke-4, ayat yang ke-6, Paulus bilang begini sama Timotius. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Terdidik dalam pokok-pokok iman dan ajaran sehat. Jadi dia bilang, Timotius, kamu mesti ngerti pokok-pokok iman, ajaran sehat. Jangan sampai khotbah tapi nggak ngerti apa yang isi dikhotbahkan. Oke, nah saudara sekalian, ada lagi ayat lain, kita nggak ada waktu untuk membahas ini, tapi 2 Timotius 1 ayat 13-14 dia bicara juga soal ajaran sehat kepada jemaat. Ya, dia bilang penting untuk jemaat itu ngerti ajaran sehat. 3. Masalah pengajaran perlu dibereskan kalau ada yang nyasar. Karena kalau dibiarkan akan membawa kepada kesesatan. Gereja itu bisa bertahan melawan tekanan dari luar. Tapi dia susah bertahan hadapi perpecahan dari dalam. Kalau dalam sudah mulai pembusukan dari dalamnya, orang ngajar ngacok-ngacok, itu bahaya. Maka saudara sekalian, mimbar itu perlu dijaga dan diperhatikan. Siapa yang khotbah di situ? Saudara-saudara juga perlu hati-hati loh. Orang khotbah itu siapa yang khotbah? Saudara-saudara jangan cuma karena dia muncul di atas, kemudian kita langsung, karena dia ada pangkat pendeta, bilang dia pasti oke. Jadi kita mesti waspada saudara sekalian ya, oke? Ketika dengar firman Tuhan, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara kalau banyak baca ini, saudara-saudara akan punya saringan lebih baik. Cuma jangan jadi sombong ya. Jangan kemana-mana keluarin ayat, oke? Jangan bilang saya tahu Alkitab. Enggak, tetap rendah hati, oke? Tahu banyak rendah hati, saudara sekalian. Oke. Nah, lanjut. Lanjut. Saudara sekalian, pelajaran dari surat penggembalaan. Hamba Tuhan dan pelayan Tuhan harus menjadi teladan dalam hal karakter. Ini dua-dua dikasih tahu loh. Timotius dikasih tahu, Titus dikasih tahu, ayatnya mirip-mirip. Jadilah teladan. Ya. Jangan cuma khotbah tok, hidupnya nggak beres. Jadilah teladan dalam hidup kamu. Ya, jadi para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pemimpin jemaat, gembala sidang, pendeta dikasih tahu oleh surat-surat ini. Oke. Hidupmu mesti beres. Jadilah teladan. Oke. Nomor 5. Tapi jemaat juga dikasih tahu. Jemaat juga dikasih tahu perlu hidup benar, hidup kudus. Itu Titus pasal 2. Titus pasal 2 itu bicara bagaimana para bapak-bapak mesti gimana. Ibu-ibu mesti gimana. Anak muda mesti gimana cara hidupnya. Oke? Jadi pendetanya perlu beres. Jemaatnya juga perlu beres. Ya, begitu. Oke, mantap. Lalu berikut awasilah ajaranmu dan awasilah dirimu. Itu 1 Timotius 4 ayat 16. Kata Paulus, hai Timotius, awasilah dirimu. Perhatikan hidup kamu dan awasilah ajaranmu. Perhatikan ajaran kamu. Ya. Karena kalau kamu awasi itu semua beres, kamu selamat dan orang yang dengerin kamu juga selamat. Nah, ini penting sekali untuk seorang hamba Tuhan menyadari bahwa ketika dia naik mimbar, dia itu bicara soal surga neraka loh. Dia bicara soal surga neraka loh. Jadi dia mesti hati-hati kalau khotbah. Ya. Dia mesti betul-betul persiapkan diri, banyak berdoa, betul-betul mendalami semua. Jangan cuma main tampil ke atas. Saudara-saudara sekalian, saudara tahu saya itu kalau hari Minggu itu kan saya kan ada khotbah di YouTube. Kemudian saya lihat ya. Saudara tahu nggak? Yang saya punya khotbah itu satu itu yang nonton tuh biasanya paling 300-400 orang. Oke, lama-lama 1.000 orang. Oke. 1.000 orang dengerin saya bicara tentang sorga, neraka, hidup kekal, ya toh. Nah, saya bicara tentang bagaimana cara kita jadi berkenan di hadapan Tuhan. Yang nonton 1.000 orang. Saudara tahu nggak, di gereja ada muncul rekomendasi. Apa itu? Ada pelawak muncul di gereja.
Ya, jadi di gereja dia melawak aja selama kira-kira 1 jam. Yang nonton berapa? 500.000. 500.000 orang, saudara sekalian, nonton itu, pelawak itu. Kita bicara soal surga neraka, yang nonton cuma 1.000. Akhir zaman. Oke, tanya, kenapa bisa gitu, Pak? Akhir zaman. Saudara sekalian, jadi pendeta perlu awasi diri, perlu awasi ajarannya ya. Terakhir ini agak kontroversial ya. Jadi saya perlu bacain aja. 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. Penatua-penatua yang baik. Penatua itu artinya yang mimpin ya. Penatua, oke. Tim penggembalaan lah gitu, oke. Penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jadi di sini jelas sekali satu hal yang dulunya nggak ada. Apa itu? Sekarang ternyata ini pengurus ini, tim penggemar ini ternyata digaji. Karena kata patut dihormati 2 kali lipat, itu kalau bahasa sekarang, patut dikasih PK 2 kali lipat. Tapi Pak, Bapak jangan begitu dong. Itu kan dihormati bilangnya. Masa dibilangnya lagi sekarang PK? Ya. Begini saudara sekalian. Karena ayat ini, kata-kata ini, time, ya, oke? Jadi plural, jadi ya, times itu ketika dipakai di 1 Korintus pasal yang ke-7. Bicara soal Abraham menguburkan istrinya. Itu dibilang dia membayar dengan uang perak. Itu pakai kata yang sama. Jadi di bagian lain diterjemahkan sebagai duit. Di sini mungkin nggak enak hati kali ya, diterjemahkan sebagai tolong dihormati 2 kali lipat. Dihormati 2 kali lipat bukan berarti kalau ketemu salamnya 2 kali. Selamat pagi, shalom, shalom. Bukan begitu, oke. Dikasih hormat 2 kali lipat. Karena itu maka saudara-saudara baca di pasal 5 juga ayat yang ketiga. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Maksudnya bukan tiap kali ketemu janda, siap. Bukan begitu, oke. Tapi mereka dikasih honor. Honorarium. Itu dalam bahasa Latinnya, saudara sekalian. Dalam bahasa Latinnya itu, Alkitab ini bahasa Latin kan ada. Itu namanya honor. Berikanlah honor 2 kali lipat. Kalau dia kerjanya bagus, saudara sekalian. Oke?